keadaan yang tidak kondusif ini, firman-Mu yang menyatakan Engkau Allah menjadi penolong kami. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari bersama saya katakan, amin. Umat yang terkasih, bersama saya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Dan kami percaya hari-hari ini kita semua yang ada di rumah, yang ada di Green Lake, Shalom. Bahkan yang ada di rumah semua masing-masing kita tetap beribadah. Terutama jemaat-jemaat GB Impact. Tuhan memberkati saudara dan saya hari ini. Amin. Amin. Saudara, saya akan bawakan renungan hari ini. Tetap jangan takut, masih ada kesempatan. Waktu-waktu ini yang saya ambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan untuk saudara. Lukas 2 ayat 8 sampai 11 berkata, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaannya, kepada siapa Yesus lahir? Apakah hanya pada orang tertentu saja atau pada semua orang? Ataukah Yesus hanya lahir pada di bulan Desember? Saudara, saya mau kasih tahu, Yesus lahir di setiap waktu. Ketika saudara merasakan ada kehadiran Tuhan, di situ Yesus lahir buat saudara. Yesus lahir bagi semua orang dengan latar belakang apapun, kaya, miskin, terpelajar, enggak terpelajar sekalipun. Bahkan Yesus datang bagi semua agama, saudara. Firman Tuhan tertulis gini. Firman yang telah menjadi manusia itu Tuhan kita. Dia adalah Tuhan bagi semua orang. Jadi saudara, Yesus lahir bagi semua agama. Tergantung apakah mereka mau menerima enggak. Saya percaya saudara yang di rumah sudah menerima Yesus. Yesus lahir bagi orang kaya, terpelajar, orang-orang terpandang, bangsawan. Kelahiran Yesus juga datang kepada orang susah. Ya, Yesus datang bahkan pada orang yang terhina sekalipun. Jadi berita kelahiran bukan untuk orang tertentu saja saudara, tetapi buat saudara dan saya, dan bahkan untuk orang yang terhina sekalipun. Ya, dalam Lukas 2 ayat 10 tadi berkata, kata malaikat itu, jangan takut. Kata jangan takut, ini yang akan saya bawakan buat saudara. Kenapa pesan ini saya angkat di dalam renungan hari ini, saudara? Saudara ingat, sejak memasuki di tahun 2020 kita Indonesia atau Jakarta khususnya banyak menghadapi masalah yang dimulai dari banjir. Di Pulau Jawa ada gempa, berita bangsa-bangsa perang katanya. Dan saat sekarang Indonesia bahkan dunia mengalami bencana, musibah yang begitu besar, yaitu adanya wabah penyakit yang disebabkan oleh COVID-19. Di mana keadaan ini tidak tahu sampai kapan bisa teratasi dan keadaan bisa stabil. Bulan besok kah? Tahun besok kah? Atau minggu besok kah? Tapi satu hal yang saudara perlu tahu, kita nggak perlu takut, karena Yesus telah lahir buat kita. Amin. Jadi setiap waktu, setiap hari Yesus lahir buat kita. Apabila kita membaca di dalam firman Alkitab,
kita akan menemukan 365 kali kata-kata jangan takut, jangan cemas, jangan gelisah, jangan khawatir, dan jangan yang lain, saudara. Apa sesungguhnya paling ditakutkan oleh orang banyak? Orang banyak takut dengan masa depan, bagaimana ini, dengan hari esok, ya, apalagi dengan keadaan wabah sekarang. Banyak orang yang sedang mengalami masalah begitu besar saat-saat sekarang ini. Ya. Penggenapan firman Tuhan di Matius 24 ayat 6 sampai 8 berkata seperti ini, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Salah satu, jangan takut, jangan gelisah. Sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Saudara, ini baru-baru mulai, saudara. Jadi jangan takut. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat sudah kita lalui. Betul? Akan tetapi semuanya itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saya tidak berbicara dengan tentang akhir zaman, tetapi saya berbicara bahwa kita hidup dalam anugerah Tuhan. Jangan takut, masih banyak kesempatan di dalam Tuhan. Sekarang kita sedang menghadapi virus corona yang menyebabkan banyak orang mati. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Bahkan karena virus ini mempengaruhi banyak aspek, terutama ekonomi, sosial, maupun politik yang berdampak ke arah negatif. Bukan hanya itu aja, banyak mengalami PHK besar-besaran. Apabila kita melihat kedatangan virus ini, membuat bangsa-bangsa menjadi seperti kota mati dan sangat mencekam kehidupan manusia saat ini. Akan tetapi kita bersyukur hari ini saudara diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan di Mazmur 91 ayat 5 sampai 7 berkata seperti ini, engkau gak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, sekali lagi, jangan takut, jangan khawatir. Janji saudara, bagi saudara yang sakit, kita ingat kembali firman Tuhan Yeremia 17 ayat 14 berkata seperti ini. Sembuhkan aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Saudara, kalau boleh kita ingat, Raja Hizkia itu pun divonis pada waktu itu akan mati. Tetapi ketika dia minta menyembah kepada Tuhan, diperpanjang umurnya. Saudara sampai di sini paham? Hidup dan mati di tangannya Tuhan, tetapi kita tetap berjaga-jaga dan berawas-awas. Awal sudah saya berbicarakan. Artinya jangan kita mau menentang aturan daripada kehidupan ini. Mencobai alammu itu tidak boleh, saudara. Dan pertolongan kita sekarang sepenuhnya di tangan Tuhan. Oleh karena itu mari bangun hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan dengan mengadakan mezbah doa keluarga di rumah kita masing-masing. Seringkali itu saya sebutkan, buat mezbah doa di dalam keluarga. Susah bu, anak-anak susah diajak bergabung. Tidak apa-apa, teruskan saja. Panggil, 1 menit, 2 menit, 5 menit, itu sudah menyukakan hati Tuhan. Saudara, sekali lagi, apa yang ditakuti orang, takut akan keselamatan jiwanya. Tapi firman Tuhan berkata, barang siapa percaya padanya akan diselamatkan. Kalaupun kita mati, kita diselamatkan. Amin, saudara. Amin. Belum ada yang mau ikut kan ke surga? Belum. Takut dengan ekonomi? Gak usah takut ekonomi. Saudara, di kantor saya pun sedang mengalami masalah seperti itu. Di seluruh Indonesia tidak lagi berkarya bekerja. Saudara, tapi kita tetap mengadakan tangan kita kepada Tuhan.
Firman Tuhan berkata seperti di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apakah masih saudara khawatir? Khawatir cukup satu saja saudara. Jangan engkau mencobai Allahmu. Ikut aturan pemerintah. Ya. Kalau pemerintah suruh di rumah, ya di rumah aja. Ada yang takut dengan masa depan. Bagaimana masa depan saya sudah di PHK. Firman Tuhan berkata dalam kita. Di dalam kita, saudara dan saya. Di Yesaya, di Yeremia 29 ayat 11 berkata, Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Apa rancangannya? Rancangannya adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita masih mempunyai masa depan, hari depan yang penuh harapan. Bahwa Tuhan memberi masa depan yang gemilang, jadi tidak ada alasan kebahagiaan buat kita untuk takut. Alasan apapun, sebab Yesus sudah lahir. Saya percaya hari ini Yesus sudah lahir di dalam hidup aku. Yesus sudah mengalahkan ketakutanku. Coba saudara di rumah ataupun yang di tempat ini, yang ada beberapa rekan-rekan saya, teman-teman saya, satu tim dalam pelayanan, berkata bersama saya, katakan, Yesus sudah lahir di dalam aku. Yesus sudah lahir di dalam aku. Yesus sudah mengalahkan ketakutanku. Yesus sudah Kalau mengalahkan hari-hari ini ketakutan. saudara masih takut, ingat Yesus sudah lahir bagimu. Amen. Dan Yesus sudah mengalahkan ketakutanku. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita gak takut dan khawatir? Bergaul karib dengan Tuhan, bro, sis, bu, nak, cu. Karena saya sudah punya cucu. Orang yang bergaul dengan Tuhan pasti senang mencari Tuhan. Gak terpaksa di dalam ibadah, di dalam apapun. Bergairah mencari Tuhan, gaya hidupnya cocok dengan firman Tuhan. Tutur katanya berkat, gak kasar. Lagi dalam mengalami masalah virus wabah yang begini luar biasa. Ketika ketemu orang gak kasar. Maaf ya saudara, kita gak bisa bersalaman. Cuci tangan dulu. Enggak terus langsung kita pergi dari rumah kita, keluar dari rumah kita. Jangan saudara, karena kata-kata itu kasar saudara. Jadi orang bergaul karib pemenang selalu berkata, karena Tuhan izinkan sesuatu ini terjadi. Tadi saya dapat telepon dari cici saya. Kakak saya bilang, saya udah berapa kali ke dokter, dan kemarin dia mendengar kata dokter, dia gak boleh kemana-mana. Katanya diperkirakan dia kena COVID. Terus saya bilang, jangan khawatir, jangan takut. Ada firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat. Coba kalau saya berkata yang lebih menakuti, dia akan ketakutan, stres. Betul saudara? Jadi kita katakan yang manis-manis. Ya, ibu kan cuma menjanjikan. Tidak. Saya bicara apa yang ada di firman. Saya teringat salah satu hamba Tuhan yang saya hormati. Dia bilang, apa yang ada di firman kau katakan. Tetapi yang tidak ada di firman, jangan kau katakan. Jadi aku katakan tadi kata-kata gembira, bukan menjanjikan sesuatu. Aku bilang, hati yang gembira adalah obat. Jadi cici hari ini mulai gembira. Terus bagaimana kasih tahu anak-anak? Gak usah, saya yang kasih tahu. Jadi saudara kalau ketemu teman jangan, wah lu COVID ya, jangan dekat sama gue, jangan. Cuci tangan, kamu karantina mandiri 14 hari, setelah itu boleh bertemu dengan kita. Ya kita juga tahu diri lah ya, jangan sampai kita membuat orang susah. Ya itu salah satu bergaul karib dengan Tuhan, berkata selalu kita nggak bisa apa-apa, tetapi Tuhan kita bisa apa-apa. Amin. Ya, poin yang pertama adalah bergaul karib dengan Tuhan. Poin yang kedua adalah apa yang kita bisa lakukan supaya nggak takut dan khawatir lagi dalam hidup kita dalam menghadapi si corona ini. Pandangan pada Yesus, bukan pada masalah. Pandang Yesus, bukan pada masalahmu, bukan pada COVID-mu.
Pandang dia. Mari kita terus melakukan firman-Nya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, saudara. Masalah hanyalah sebuah bayangan yang nampaknya besar. Saudara tahu nggak, ada badai, semuanya pasti berlalu. Ada nggak badai? Terus nggak ada, pasti ada waktunya, ya. Bila kita memandang kepada Yesus, maka masalah itu nggak dapat mempengaruhi kita lagi. Tuh kita takut, aduh gua khawatir banget. Aduh ini membuat gua di PHK. Ada kata-kata indah di salah satu seseorang presiden yang mengatakan seperti ini. Aku bisa membangkitkan ekonomiku yang terpuruk, tetapi aku tidak bisa membangkitkan orang-orang mati. Artinya di sini kita tahu, kita pandang Tuhan. Ya, kita pandang Tuhan. Kita nggak mungkin membangkitkan orang mati, tetapi kita bisa jaga jarak kita. Firman Tuhan bilang, berawas-awaslah. Ya. Masalah hanyalah sebuah bayangan yang kayaknya gede banget itu si corona. Maka hari ini ketika saudara mulai memandang kepada Tuhan, itu akan terhilang secara otomatis. Kan gak bisa Bu, kita kan melihat senantiasa di TV. Kita melihat bukan membuat kita menjadi takut, tetapi membuat kita menjadi cerdas, berhati-hati, dan membuat kita bagaimana kita dapat membantu mereka. Bukan membuat kita menjadi takut. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Allah kita punya kuasa. Kita kata jangan takut, jangan khawatir. Udah, Allah kita punya. Dia selalu hadir menyertai kita. Ia akan bertindak dalam setiap situasi kehidupan kita untuk menolong kita, menuntun kita, melindungi kita, memberkati kita. Saudara perlu tahu itu. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Dia nggak pernah terlambat menolong kita. Saudara, itu poin yang kedua, bahwa kita harus memandang kepada Yesus yang mempunyai kehidupan ini. Ya. Bagaimana dong, Bu, kalau saudara saya atau keluarga saya, tetangga saya yang terkena? Ya, ibadah tetap, berharap terus kepada Allah-mu. Jalan yang terbaik adalah pandang Yesus. Bukan pandang penyakitnya, saudara. Ya. Poin yang ketiga adalah apa yang bisa kita lakukan supaya kita lagi nggak takut dan nggak khawatir. Miliki keberanian. Saya akan menjaga diri saya. Jangan bimbang, tetap bersukacita dalam menghadapi apapun. Kan nggak bisa Bu, kalau keluar istrinya COVID, hati-hati, corona. Lah iyalah. Hati-hati. Ya, saya pernah dengar juga, kalau engkau bilang mati hidupmu di tangan Allah, kenapa engkau nggak duduk aja katanya di jalanan, di tol? Apakah nggak ada yang seruduk? Kalau saat sekarang mungkin tidak diseruduk Tuhan, kan? Nggak diseruduk, saudara. Kenapa? Karena sepi jalanan. Akan tetapi itu mencobai Allahmu. Yang saya mau bicarakan, kita nggak mencobai Allah. Kita ikut aturan pemerintah. Firman Tuhan banyak menyatakan seperti itu. Ikutilah aturan pemerintah. Karena pemerintah adalah bagian daripada kehidupan kita. Dia mengatur, mengolah untuk semuanya menjadi baik negara kita ini, saudara. Jadi kita miliki keberanian, gak bimbang, gak tetap bersukacita. Walaupun virus itu sudah mengintip-intip. Tenang, jangan takut. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong, dan kesesakan sangat terbukti, saudara. Sebab itu kita gak takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, jangan takut. Jadi kata sekali lagi, jangan takut seringkali diucapkan oleh Yesus, bukan diucapkan oleh saya. Untuk memberikan semangat, gairah, keberanian bagi setiap orang yang sedang bergumul dalam masalahnya. Saudara bergumul dalam masalahmu apa? Aku percaya ada saudara di dalam keadaan COVID ini, justru saudara bukan bergumul dengan penyakitnya, tetapi saudara sedang bergumul, bagaimana kalau gua di PHK?
Bagaimana kalau gue sudah tidak dapat ini? Bagaimana gue harus membayar cicilan-cicilan? Saudara gak usah khawatir. Ya, supaya mereka tetap percaya kepada pertolongan yang sempurna. Kalau iman kita ragu dan bimbang, jangan harap terima janji Allah. Gue ragu nih, apakah gue akan teruskan sebagai pelayan Tuhan? Jangan harap terima janji Allah. Bimbang ditawarkan oleh dunia atau keadaan yang tidak kondusif sekarang yang sedang terjadi ini, itu ditawarin. Hei, bukan kita sudah dengar banyak loh narapidana yang sudah dilepaskan. Hati-hati, hati-hati adalah tugas kita, menjaga diri kita. Ya, tugas kita, tugas Tuhan ketika kita sudah berjaga-jaga, kita berawas seperti wanita bijaksana yang menjagai terus lenteranya menyala. Jangan khawatir, bagian Tuhan adalah memberikan pertolongan buat kita. Jangan bimbang, sebab orang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Kita gak mau bimbang, saudara? Akur? Akur, kalau gak akur repot. Kamu bimbang ke kanan, aku ke kiri, gak nyampe kita. Jadi kalau saya periksa di konteks bahasa Indonesia, ketakutan adalah kehilangan ketenangan. Kita nggak mau itu, ya saudara. Kita nggak mau itu. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, maka seringkali kita berkata pada diri sendiri, bilang gini, wah ini saya nggak ngerti ini rencana Tuhan. Ini wabah, seluruh dunia dapat. Jadi jangan bilang gak ngerti rencanamu Tuhan. Terima kasih kalau Engkau izinkan ini terjadi. Berikan kami kekuatan dan kemampuan. Berikan kami hati yang serupa dengan Engkau Tuhan. Pastikan bahwa apa yang Tuhan perbuat dalam hidup ini pasti baik maksudnya. Ya. Ketika seorang kehilangan sukacita, orang tersebut kehilangan penopang kehidupan, kekuatan di kala lemah. Kita punya perlindungan di tengah serangan. Nehemia 8:11 berkata, pergilah kamu, makan yang sedap-sedap, minumlah minuman yang manis, dan kirimkanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu, Yesus. Jadi saudara, hari ini mari kita makan yang sedap-sedap. Kelebihan kita bagikan kepada orang. Kalau perlu, apa yang kau punya beri. Jangan hitung-hitungan, jangan pikir begini, kan ntar lagi gue di PHK, duit gue nggak dapat. Kalau gue beri, besok tahun depan gue makan apa? 2 bulan lagi gue dapat apa? Nggak usah khawatir saudara, kesusahanmu sehari ini hanya hari inilah kau pikirkan, hari esok urusan Tuhan memberkati saudara dan saya. Ya. Jangan lagi takut. Ketakutan itu membuat kita gak punya sukacita. Sekalipun hari ini kita mendengar, wah teman kita sudah melahirkan, harusnya kita bersukacita. Karena kita ketakutan, hilang sukacita kita. Kita dapat ceritanya, kita dapat bonus yang besar, percuma. Kita dapat mobil, percuma gue gak bisa pergi. Karena sekarang ada PSBB. Ketakutan sama dengan menampar wajah Tuhan. Jadi saudara, hari ini jangan coba-coba ketakutan lagi, karena saudara telah menampar wajahnya Tuhan. Ya, meludahi, memaki dia dengan kata kasar bersama-sama dengan para ahli Taurat. Berkata seperti ini, kalau engkau benar-benar anak Allah, turunlah dari salibmu. Ketakutan adalah penghinaan terhadap kemahakuasaan Tuhan. Jadi kita harus sukacita. Ya, saya nggak baca panjang lebar lagi. Terakhir, sukacita adalah mata iman yang melihat Tuhan sebagai juru penyelamat. Kita bersukacita, atau penolong. Sukacita adalah percaya Tuhan sanggup untuk menolong. Tuhan sanggup untuk menyelesaikan persoalan kita. Tuhan lebih besar dari masalah kita. Tuhan itu ajaib. Sungguh tidak ada yang mustahil bagi Dia. Lukas 2 ayat 1-11 selalu berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi jangan takut, karena sudah ada Yesus di dalamnya.
Jadi saudara, hari ini ketika saudara mulai takut atau ingat ketakutan itu, saudara ingat, jangan takut. Itu berarti dia pasti sanggup buat mujizat. Oleh sebab itu jangan takut. Sekalipun kita nggak punya apa-apa, bukan berarti Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan takut. Mari kita melangkah dengan berani untuk menghadapi semua masalah dengan iman. Ya, kita berani singkirkan kebimbangan, kecemasan, apalagi takut. Hari ini kita melangkah dengan iman. Maka itu pertolongan Tuhan mengalami mujizat akan kita alami ketika benar-benar kita melangkah, tidak takut, tidak khawatir, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apapun yang kita lakukan sesuai amanat agung daripada Tuhan. Apa yang kita lakukan supaya tidak khawatir? Satu, bergaul karib dengan Tuhan. Kedua, arahkan pandangan pada Yesus, bukan pada penyakitmu, bukan pada masalahmu. Ketiga, miliki keberanian, jangan bimbang, tetap bersukacita. Maka daripada itu kita akan angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Kita diberi kesempatan hari-hari ini, saudara. Kita angkat pujian itu.